anak-anak? Siap, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita berdoa. Satu orang memimpin doa ke depan. Ya. Nah, coba sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah dilengkapi alat peralatannya? Sudah, Bu. Siapa yang tidak ada bukunya? Ada? Ada. Sebelum kita mulai menyanyikan lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pada hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Absensi dulu satu persatu ya. Agnes, Natalia, Apri, Josie, Cynthia, Siburian, Christian, Chrisjong, Vincent, Irma. Nah, berarti dua yang tidak hadir kan? Nah, untuk selanjutnya, untuk materi kita kembali ke materi sebelumnya. Sudah? Nah, materi kita minggu yang lalu apa? Nah, berpikir komputasional. Nah, untuk berpikir komputasional ini yaitu kita harus melihat strategi, ya. Strategi yang kita gunakan itu atau langkah-langkahnya. Salah satu langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita lihat dalam tujuan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional yaitu menjelaskan pentingnya konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah kecil. Nah, selanjutnya menerapkan metode dekomposisi untuk pendekatan masalah yang kompleks dan menemukan solusinya. Nah, tujuan yang seterusnya itu menerapkan metode pengenalan pola untuk pendekatan masalah yang kompleks atau besar dan menemukan solusinya. Berarti setiap masalah itu ada strategi yang harus kita gunakan. Dan setiap strategi itu berbeda-beda. Satu masalah itu mempunyai strategi yang bermacam-macam. Nah, coba siapa di sini yang pernah punya masalah? Hampir semua ya nak ya. Nah, masalah itu berbeda, ya. Itu berbeda penggunaannya, berbeda langkah-langkah yang digunakan atau yang sering disebut dengan tahapan. Tapi strategi ini strategi yang paling benar, ya. Nah, untuk selanjutnya yang di sini yaitu berpikir komputasional. Coba itu apa pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah merupakan proses berpikir yang dilakukan secara
yaitu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu merupakan cara berpikir komputasional. Bagaimana cara mengerjakan tugas? Yang pertama yaitu diatur dulu waktunya. Waktu seseorang itu berbeda-beda, ya. Nah, ada waktu orang mengerjakan tugas pada siang hari atau pulang sekolah. Ada juga yang pada malam hari dan ada yang pagi. Tapi punya tahapan atau strategi masing-masing. Siapa di sini yang pernah mengerjakan tugasnya siang hari? Tidak ada. Malam hari? Ada semua. Yang pagi? Ada yang pagi, ya. Nah, itu merupakan strategi setiap pribadi, setiap orang itu menggunakan strategi atau pemecahan masalah itu untuk tujuan yang benar, berbeda-beda. Nah, berpikir komputasional ini memiliki 4 fondasi atau cara berpikir komputasional. Nah, yang pertama, coba perhatikan itu gambarnya. Yang pertama yaitu dekomposisi, baru pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini kenapa harus digambarkan dengan otak manusia? Kenapa bukan mesin? Ya kan? Segala sesuatunya itu yaitu mengenai IT, ya, informasi dan teknologi itu manusia yang menciptakan, punya tahapan strateginya bagaimana melakukan itu, ya. Bagaimana melakukan strategi tersebut? Ada 4 cara. Pertama yaitu dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Masalah yang dilakukan dengan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Salah satu contoh itu contohnya yang sini yaitu Y sama dengan buka kurung 34 kurang 24 ditambah 3 dikali 4 kali 18 dibagi 23 ditambah 27 dibagi 3. Nah, coba yang seperti penyelesaiannya untuk dekomposisi ini, ada yang tahu? Ada yang tahu mana duluan masalah untuk penyelesaian soal tersebut? Ini yang pertama dilakukan apa? Yaitu kategori A berarti 34 dikurang 24 ditambah 4 dikali 18 tutup kurung, ya. Nah, baru untuk bagian B-nya penyelesaiannya yaitu 23 ditambah 27 bagi 3. Ini namanya poin B. Nah, yang ketiga yaitu poin C apa? Dikali 18. Nah, berarti penyelesaiannya yaitu untuk yang terakhir kali yaitu penyelesaiannya hasil dari A dibagi hasil B dan hasil akhirnya itu dikali dengan nilai C. Itu untuk penyelesaiannya dikali C, ya. Nah, ini untuk mengenai dekomposisi. Nah, ini salah satu contoh. Ada contoh yang lain. Siapa yang tahu? Atau ada yang tahu contoh yang lain? Coba maju ke depan. Ada? Tidak ada yang tahu. Nah, coba siapa yang pernah punya masalah? Ada? Bisa maju ke depan? Nah, secara matematika atau ini kan mengenai persamaan matematika menyelesaikannya. Tetapi ada namanya untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan ada yang praktek dan praktek, ya. Ada yang praktek dan praktek, bisa dengan cara menulis seperti ini, bisa dengan cara menggunakan komputer, ya. Salah satu
satunya untuk kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara membersihkan ruangan. Ada di komposisinya bagaimana. Yang pertama yaitu dirapikan dulu kursinya, angkat ke atas meja. Setelah itu baru sapu. Setelah disapu baru turunkan lagi kursinya. Setelah dirapikan baru ditutup dengan namanya pintunya. Nah, selanjutnya yaitu bagiannya ada dua, yaitu pola yang kedua ya. Nah, pola yang kedua itu pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang sudah diselesaikan. Itu coba perhatikan. Ini tetap ya polanya. Berarti polanya ini yang kita selesaikan apa? Kenali dulu. Mana yang harus kau kenali cara penyelesaiannya? Dikenali, berarti yang harus dikenali yang pertama yaitu untuk mencari hasil tersebut, yang pertama yaitu yang paling besar apa? Kalian. Terus penjumlahan. Seterusnya pengurangan. Lalu seterusnya salah ya, berarti pembagian C dan pengurangan. Kalau dikenali tanda tambah, mana yang paling besar? Ini yang betul namanya pola. Dikenal apa saja untuk membersihkan tadi, apa saja yang digunakan. Seperti itu ya. Nah, itu untuk menyelesaikan pengenalan pola. Yang ketiga yaitu mengenai abstraksi. Nah, coba perhatikan abstraksinya nih. Abstraksi digunakan untuk menyembunyikan data atau fokus pada informasi yang penting saja. Contoh yaitu identitas seorang siswa SMA yang digunakan untuk pendaftaran. Coba. Apa yang digunakan untuk identitas seorang siswa untuk pendaftaran? Yang paling penting identitas siswa, nama, terus NIS, terus tanggal lahir, lalu alamat ya. Inilah yang paling penting untuk identitas siswa. Ada nama, tulisnya, tanggal lahir dan alamat. Nah, selanjutnya pola yang keempat yaitu perhatikan yang di sini ya, contohnya seperti tadi. Yang diambil yaitu nama, makanan nggak dibutuhkan makanan ya kan? Ini memang polanya. Sekarang ada nama kopi, mie atau nama Indo, terus makanan favorit, lalu tanggal lahir, nomor HP, ukuran baju dan alamat. Nah, yang paling penting untuk identitas siswa dari diagram ini apa? Ya. Ini alamat ya. Nah, selanjutnya mengenai algoritma ya atau algoritma adalah apa fungsi yang itu pengertiannya? Membuat rencana atau strategi penyelesaian. Contohnya itu membuat goreng sederhana. Nah, siapa yang pernah masak mie goreng di rumah? Ya? Nah, maju ke depan.
Di rumah. Perhatikan yang dibuat teman ya. Seterusnya, Setelah ini, masukkan mie lalu rebus selama 3 menit. Sementara itu, iris cabai dan bawang. Panaskan wajan. Masukkan minyak. Setelah minyak panas, masukkan cabai dan bawang yang sudah diiris. Masukkan mie yang sudah direbus. Masukkan kecap dan garam secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Digoreng siap disajikan. nah, coba perhatikan. Nah, untuk algoritma itu yaitu rencana untuk memasak itu harus digunakan semuanya. Sudah lengkap namanya di komposisi ada, pengenalan polanya apa, baru atraksinya, lalu algoritma yang terakhir. Berarti ini dididihkan air sampai 100 derajat Celcius. Padahal yang pertama yaitu tempatnya dulu disediakan. Ada panci, ya kan? Wajan tempatnya yaitu air. Lalu spatula, sendok, ya kan? Terus ada mangkoknya juga. Kompornya lengkap. Jadi itu namanya dekomposisi semua di situ. Tapi hal-hal apa yang perlu digunakan seperti ini ya? Ini sudah lumayan bagus jawabannya. Nah, tetapi yang seperti ini buatlah algoritmanya. Mulai dari mana? Berarti siapkan alat. Yang pertama yaitu dimulai, yang seterusnya siapkan tempatnya ya. Terus air. Lalu siap air baru yang siapkan apa? Mie. Karena pengenalan-pengenalannya yaitu tergantung terfokus pada mie. Yang difokuskan, yang paling fokus di situ apa? Tempatnya, air dan mie. Ya, itu menggunakannya. Berarti yang selanjutnya di sini yaitu panaskan airnya. Yang kedua, setelah air mendidih baru masukkan. Setelah itu baru tiriskan minyak. Setelah itu masukkan bumbu. Lalu diaduk sampai merata. Setelah itu baru selesai atau disajikan. Nah, seperti ini algoritmanya. Ya, yang ditulis tadi kok sudah bisa nah. Tapi yang seperti ini algoritmanya, ya, atau flowchart yang disebut dengan namanya flowchart. Nah, untuk materi berpikir komputasional sampai di situ penjelasannya yang bisa Ibu terangkan. Nah, ada yang kurang mengerti atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengerti. Nah, jika sudah mengerti, berarti Ibu akan membagikan. Kita akan membahas soal, berarti coba dibentuk kelompoknya. Jangan terlalu berisik ya, Nak ya. Iya.
Jawabannya ditulis di kertasnya per kelompok. Baru nanti persentase ke depan. Langsung di lembar jawabannya saja ya. Ada soal, coba dikerjakan, mulai kerjakan. Di lembar apa kita? Coba nyanyikan dulu ya, tinggal potong bebek angsa. Coba berdiri dan rileks. Nyanyikan potong bebek angsa. Satu, dua, tiga. Potong bebek angsa, masakin bulan, orang minta angsa, angsa 4 kali, sorong berdiri, sorong berkanan, la 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 la, sorong berdiri, sorong berkanan, la 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 la. Dan coba presentasikan itu yang kalian kerjakan. Selamat siang buat kita semua. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi yaitu fondasi berpikir komputasi yang pernah kami alami, yaitu berpikir dekomposisi, yaitu membagi masalah menjadi masalah terkecil sehingga lebih mudah mencari solusinya. Contohnya, saat pergi ke sekolah, pergi dengan menaiki sepeda motor, tiba-tiba di tengah jalan rantai sepeda motor lepas, padahal sudah buru-buru. Agar mempermudah dan cepat, standar 2 kan sepeda motor akan lebih mudah pengerjaan. Lalu putar perlahan-lahan rantainya akan kembali seperti semula. Periksa kembali supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Algoritmanya yaitu Algoritma 1. Sepeda motor di tepi jalan agar tidak menghalangi pengendara lain. 2. Standar 2 kan sepeda motor. 3. Putar perlahan-lahan rantai sepeda motor agar kembali ke tempat semula. 4. Periksa kembali keamanannya. 5. Sepeda motor siap digunakan kembali. sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Nah, untuk kelompok B diminta menggambarkan algoritma. Yang sudah benar, jawabannya sudah bagus ya, tetapi masih ada yang kurang. Nah, untuk yang kurang itu yaitu pertama, biasakan itu memfokuskan ya nak ya. Difokuskan apa tadi? Yang pertama yaitu mengenai rantainya lepas. Berarti kan tidak pandai, langsung tidak pandai ya kan? Nah, berarti mulai dari rantai lepas. Baru setelah itu perhatikan kereta atau parkir ya kan? Setelah itu dijaga 2 kan. Lalu setelah itu putar secara perlahan. Baru fokuskan atau perbaiki. Nah, ya demikian dari untuk kelompok 1. Coba kelompok 1 dulu. Yang paling benar hanya kelompok 2. Nah, selebihnya bisa belajar di rumah, ya. Nah, untuk berpikir komputasional yang ibu ajarkan dari materinya, coba 3 orang maju ke depan untuk penjelasannya, yang mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional. Dari kelompok ini 1 orang
baru dari kelompok ini 2 orang. Kelompok 1 dan 2. Akan maju ke depan. Bagaimana pengalamanmu setelah mempelajari berpikir komputasional? Coba, Elizabeth, coba bagaimana pengalamanmu setelah mendengarkan yang ibu terangkan mengenai cara berpikir komputasional? Jadi saya sudah mengetahui pengertian dari berpikir komputasional, yaitu proses berpikir yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan langkah-langkah yang masuk akal dan logis, yang tujuan akhirnya itu memecahkan masalah yang kita miliki. Jadi pengalaman saya setelah saya belajar berpikir komputasional, saya jadi lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi, seperti memecahkan masalah yang saya hadapi menjadi bagian-bagian yang kecil, mengerjakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang logis, sehingga masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan. Coba untuk Helen, bagaimana pendapatmu? Setelah saya mempelajari dari berpikir komputasional, saya lebih mengetahui dan lebih mudah memecahkan masalah yang saya hadapi dan memperkecil masalah terlebih dahulu untuk lebih mudah untuk menyelesaikan. Oke, penjelasannya sudah bagus. Silahkan dulu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah dalam berpikir komputasional, yaitu bagaimana strateginya menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, demikian untuk materi berpikir komputasional. Tugasnya untuk minggu depan di rumah yaitu mengenai algoritma pencarian dan searching. Algoritma dan pencarian searching itu bisa dibaca di rumah untuk tidak lanjutkan materi ke depannya. Nah, sekarang coba sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, pertama coba dulu kumpulkan bukunya semua, masukkan ke dalam tas. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berada di surga, kami syukur kepada Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, Kau berkatilah itu supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, atas segala itu agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum pulang, besok kembali seperti biasanya ke sekolah, dan salam sehat dan selamat sore. Sore.